Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, edisi kali ini adalah kami sangat merasa terhormat gitu ya, dan sangat luar biasa karena hadiran, ya bukan tamu sebenarnya, ini guru, kakak gitu ya. Jadi sudah guru, kakak, dan yang menjadi penting adalah setiap saya dapat masalah hukum kemarin-kemarin, beliau adalah pengacara saya. Ini luar biasa. Pengacara pribadi. Pengacara keluarga. Bagaimana menghadapi dulu pergelutan caleg-caleg dan macam-macam gitu ya. Sobat sekalian, saya akan kita akan ngobrol bersama beliau gitu ya, dalam beberapa waktu ke depan gitu, membahas berkaitan dengan bagaimana sebenarnya gerakan civil society sekaligus dalam berbagai isu lain, anti korupsi, perlindungan hukum dan buruh gitu ya. Karena sobat sekalian, meskipun kita sudah kenal semua beliau gitu ya, tapi saya akan memperkenalkan, saya panggilnya Kak Ima gitu ya. Saya panggil Kak Ima. Assalamualaikum Kak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ima ini saya dulu agak cerita dulu lah. Saya banyak cerita karena saya terus terang memang ini sekaligus saya rindu karena lebih setahun baru bisa ketemu lagi gitu ya, karena pandemi, dan ternyata tadi cerita sempat kena COVID. Jadi saya yang alumni. Alumni COVID gitu ya. Mudah-mudahan itu yang terakhir kalinya karena ada IKA ya, ikatan alumni COVID. Oh itu sama, ada banyak teman-teman di kantor ini, ada 5 orang kena COVID gitu ya. Sobat sekalian, Kak Ima ini Bu Husaimah gitu ya. Kak Ima saya panggil lebih ini, karena kita semua lebih akrab panggil Kak Ima gitu ya. Sepanjang hidup ini kan menarik. Jadi alumni hukum, Fakultas Hukum Unhas, yang kemudian baru saja mengambil lagi S2, ini menarik. Jadi belajar itu sepanjang hidup, tapi selain belajar sepanjang hidup, yang saya tahu juga adalah waktunya lebih banyak habis di gerakan-gerakan sosial buruh dan ini. Nah, pertanyaan saya sederhana, kalau kita akan bersama beliau. Biasanya itu kalau orang hukum akan jadi pengacara, dan beliau jadi pengacara gitu ya. Tapi pengacaranya kan biasa punya kantor sendiri, tapi yang menterai gitu loh, yang gitu ya. Ya, ini pakai mobil gitu, terus tas dengan sepatu sama. Yang pasti tanda tangan itu. Tapi saya biasa pernah tanda tangan pengacara, tapi ya akad misalnya dia bayarkan saya. Ya kayak Iya, sebetulnya saya juga tidak pernah terpikir ya bahwa saya kemudian akan bergelut dengan dunia ke aktivis begini seperti ini. Jadi dulu cita-cita saya menjadi seorang polwan. Wow. Ya. Karena bapak saya seorang polisi, kemudian kita hidup banyak dengan keluarga polisi. Jadi saya jadi polwan. Tapi setelah saya kuliah di Fakultas Hukum, itu kita punya kajian ekstra kampus, ekstra di luar kelas. Bagaimana kita mengunjungi kelompok-kelompok marginal. Jadi waktu itu orang menyebutnya orang miskin. Orang miskin ya. Nah di situ kemudian saya berpikir bahwa kalau saya jadi polisi, saya tidak bisa bersentuhan langsung dengan dia. Tentu kalau saya jadi polisi ada secara kelembagaan, ya saya jarak gitu. Akhirnya kemudian setelah saya selesai, dan saya sempat, karena harus mengikuti anjuran orang tua, saya sempat mendaftar. Tapi tidak ikut tes. Jadi waktu itu saya mendaftar atas izin orang tua, dan kebetulan waktu itu ada seorang petinggi polisi yang dekat dengan bapak. Tapi waktu itu pas orang tes, waktu itu masih di Sudirman kalau saya tidak salah ya kantornya. Saya malah pergi nonton penjual obat di Karebosi. Yang di emperan jalan itu. Di dalam masih Karebosi dulu ya, yang masih ada patung Ramang di situ kan, di situ ada pohon besar. Dan saya pohon beringin. Jadi waktu itu kan penjual obat selalu bilang sebentar lagi ular ini akan keluar. jadi saya menunggu terus sampai, tapi ular itu tidak pernah keluar. Nah, sementara orang sudah selesai tes di sebelah. Nah, tapi itu juga ada hikmah menurut saya. Akhirnya kemudian saya waktu itu mendaftar, memasukkan permohonan untuk menjadi volunteer di LBH Makassar. Nah, di LBH Makassar saya kemudian bilang ke orang tua saya, ke bapak saya, bahwa saya tidak akan jadi polisi,
tapi saya akan jadi pengacara. Nah, jadi karena waktu itu kan saya memahami di LBH itu orang semua adalah lawyer. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah saya di LBH nanti saya akan diturunkan di tengah-tengah aksi. Saya dijebloskan dengan petani yang direbut lahannya. Saya akan masuk ke perusahaan-perusahaan untuk menjadi buruh dalam tanda kutip. Saya pikir saya jadi lawyer dan saya bayangan saya akan pakai toga dan masuk dengan kumis ya, dengan pantopel blok-blok begitu. Akhirnya kemudian setelah saya di dalam, di LBH itu saya lihat ada dua masyab. Ada masyab litigasi dan ada masyab non-lit. Nah, saya ternyata kecenderungan saya ke masyab non-lit. Nah, rekan saya misalnya Kadnan memilih lit dengan Kak Tiar ya. Jadi kelihatan itu pilihan-pilihan waktu itu ya. Saya kemudian memilih masyab non-lit, memperbanyak mengorganisir buruh, memperbanyak bekerja untuk petani, memperbanyak kerja-kerja untuk miskin kota, nelayan dan semua. Nah, itu yang menginspirasi saya dan ternyata setelah saya ikut aksi-aksi, turun di jalan, ikut demo, berjalan kaki dari kawasan industri sampai ke DPRD provinsi, ternyata itu membuat orang tua saya tiba-tiba merasa bahwa bukan ini pengacara yang dimaksud. Nah, saat ada aksi waktu itu yang kalau saya tidak salah teman-teman yang Hansip ya, yang dulu itu ada yang mereka harus bekerja, jadi kayak diperhadapkan antara mereka dengan masyarakat sipil. Saya terlibat masuk, kemudian berhubungan dengan polisi, masuk di televisi waktu itu. SCTI kayaknya karena Iwan Taruna SCTV ya, Iwan Taruna melaporkan dari Makassar, bapak saya nonton. Di situ dia langsung merasa bukan pengacara yang dia maksud, dan akhirnya saya bisa meyakinkan bahwa memang saya pengacara, saya ada kartu lawyer, tapi saya tidak menggunakan kartu itu karena kartu itu banyak orang yang bisa membantu orang-orang yang mencari, tapi tidak banyak orang yang mau bekerja untuk orang kelompok yang kemarin itu yang dimaksud. Akhirnya saya di situ dan alhamdulillah saya bisa lah, ternyata bisa menghidupi dalam arti tanda kutip biasa, bisa makan 3 kali sehari plus-plusnya gitu dengan itu. Jadi menurut saya jika pekerjaan itu kita ikhlas, kita kemudian ada semangat, kemudian target kita bukan untuk diri sendiri, ya seperti apa yang Sam rasakan sekarang, karena sebagian dari perjalanan saya juga kan bagian dari perjalanannya Sam. Kalau pada saya kembali ke dia kan, orang tua itu kan tiba-tiba kaget tuh, sempat dan melarang untuk udah berhenti gitu. Kalau bahkan sempat kan bapak mengajarkan kan. Jadi saya juga hati-hati, dan kalau misalnya saya turun jalan angkat bendera untuk saya memang boleh dibilang di era itu biasa menutup kawasan, menutup pabrik dan mengajak orang untuk aksi dan segala macam. Nah, saat itu saya kemudian tidak memunculkan diri, jadi strategi saya tidak keluar dari rel itu, tapi saya tidak diwawancara, tidak apa, jadi menghindari, jadi tapi tanpa dirasa sebetulnya itu ya benar pembagian kerja antara tim kan. Jadi saya mendesain malamnya kita rapat, tapi kemudian pada saat di lapangan saya tidak muncul. Itu yang dan membuka mata orang tua bahwa bekerja di sini juga membanggakan untuk mereka. Jadi sempat sih bilang kalau kerjanya seperti itu lebih baik pulang ke Parepare. Waktu itu kan masih bisa saya jadi pegawai negeri lah, kira-kira seperti itu waktu itu, atau kembali mendaftar jadi Polwan. Tapi saya memberi jaminan ke kedua orang tua saya bahwa apa yang saya pilih ini mungkin memang tidak akan menghasilkan uang yang seperti mereka bayangkan tiap bulan masuk rekening atau terima tanda tangan, tapi saya akan kemana-mana pasti banyak orang yang menyapa saya.
bayangan pikiran saya sih sebetulnya itu. Itu luar biasa, konsepsi hidup itu adalah cukup tapi bahagia. Nah, di situ kuncinya gitu ya. Itu luar biasa. Dan sobat sekalian, ini menarik ya perbicaraan kita tadi. Jadi karena memang KMA ini kan sebenarnya lawyer lebih banyak kecenderungannya non litigasi gitu ya, meskipun yang banyak ya. Dan itulah rahasia itu. Saya malah tiba-tiba baru sekarang bersyukur seandainya jadi pegawai negeri di Parepare, gak kebayang bagaimana nasib Koppel pada saat itu ketika banyak melaporkan kasus, banyak politisi melaporkan ke pengadilan gitu ya. Tapi sebelum ke pengalaman di Koppel mendampingi karena itu gratis, saya agak gini tadi bicara soal buruh, soal ini gitu ya, mendampingi buruh. Sebenarnya kayak apa sih sebenarnya persoalan yang krusial yang selama ini dialami teman-teman kita di buruh sampai kita harus banyak tadi meskipun juga pernah saya dampingi sebagai buruh berita kota gitu ya. Waktu Anda di PHK kan sebetulnya. Tapi waktu itu kan sebetulnya begini. Di awalnya kami itu, saya karena memang waktu itu saya membidangi divisi perburuhan di LBH Ujung Pandang. Jadi semua kasus-kasus perburuhan itu ke saya. Nah tapi saat itu saya melihat bahwa kondisi saat itu teman-teman buruh di era itu ya 90-an ya, 90-an 2000 awal itu tidak sekuat sekarang. Jadi kan waktu itu kita cuma mengenal serikat tunggal, serikat SPSI ya waktu itu dulu ya. Dan tidak ada yang lain karena memang pada saat itu ada apa bahasanya sebetulnya itu mereka tidak dibiarkan, jadi tidak terbuka ruang mereka untuk membentuk organisasi selain SPSI, jadi tunggal. Nah saya kemudian waktu itu berpikir di mana saya kaitkan dengan hak asasi bahwa kita punya hak untuk berorganisasi, punya hak. Nah kita turunkan itu, saya awal-awal itu kemudian mengorganisir teman-teman, kemudian kita mendirikan namanya FOKJAS, Forum Komunikasi Pekerja Sulsel. Kita tidak menggunakan serikat, FOKJAS. Jadi tidak menggunakan serikat buruh karena kita tidak mau berbenturan dengan SPSI dan juga kita tidak mau habis energi ke pengusaha hanya untuk memperdebatkan ini legal atau ilegal, ini perkumpulan. Jadi kita forum, kenapa itu forum? Karena sifatnya lebih cair. Jadi komunikasinya lebih cair, tapi sesungguhnya di forum itu ada proses-proses pendidikan yang dilakukan oleh kami dengan teman-teman buruh waktu itu. Jadi ada paralegal, ada pendidikan hukum kritis, ada pendidikan perburuhan, bagaimana memahami hak-hak mereka. Dan hampir setiap malam saya mendatangi pondok-pondok mereka dan kemudian kita berdiskusi. Kem-kem tempat nginapnya teman-teman tempat buruh bekerja, dan disitulah kemudian juga saya tahu bahwa persoalan perburuan bukan hanya sekedar persoalan upah, bukan hanya sekedar persoalan hak-hak normatif lainnya, tetapi sesungguhnya ada persoalan sosial juga yang ada, bahwa mereka tinggal di satu tempat, ukurannya sangat terbatas, harus 3-4 orang di dalam, karena mereka harus mengirit biaya kos, dan itu menurut saya saat itu kondisi itu sangat tidak baiklah, sangat tidak manusiawi ya dalam konteks seperti itu. Nah akhirnya kita bersama dengan teman-teman memperkuat, memperbesar forum komunikasi ini, dan FOKJAS ini kemudian tidak hanya sekedar buruh di pabrik di kawasan industri waktu itu, kemudian kita menyasar namanya serikat pengemudi taksi. Lima muda ya. Itu padahal ya sekarang sudah jadi doktor. Nah kemudian kita juga mengorganisir Bosowa, kemudian juga teman-teman perhotelan. Jadi waktu itu kita kembangkan sayap agak lebar, dan alhamdulillah menurut saya saya sangat berbangga dan sangat berbahagia para alumni ini kemudian menemukan jati diri dan menemukan, misalnya katakanlah BUR yang sekarang ketua KPU Pangkep dulu dari FOKJAS, dari kemudian Rahma yang mantan anggota KPU Endrekan 2 periode juga dari pekerja di Endrekan. Kemudian banyaklah teman-teman kita yang dulu dari organisasi buruh, kemudian sekarang, dan saya sangat bangga dengan mereka melebihi dari apa yang saya sudah dapat. Nah ada menarik sebetulnya Pak Sam, dulu itu TGRI ya,
dulu DPR RI. Kemudian sekarang Pak Samsul ini yang kan sekarang di DPR RI. Apa namanya itu? DPR RI. Ya. Kan dulu itu kita membentuk satu komunitas guru FK Pagi. Ya, maksudnya FK Pagi itu juga dulu cikal bakalnya itu diskusi dengan kami di LBH. Sebetulnya bukan persoalan mau apa, waktu itu ada satu semacam kawan-kawan buruh merasa ini loh kepentingan mereka belum terakomodir, jadi mereka membentuk. Nah, sekarang alhamdulillah saya selalu merasa diri saya bahwa mereka lebih hebat. Padahal maksudnya kita mendiskusikannya itu dari komunitas kecil di Jalan Ratulangi, kemudian pindah ke Jalan Maca, dari Jalan Veteran, ya berpindah-pindah lah kantor LBH itu waktu saat itu. Banyak rumah. Iya. Cuma batas waktunya terbatas. Kontraktor tiap tahun. Baik, makasih kali ini luar biasa ya. Jadi kita baru kita membicarakan soal buruh gitu ya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, KMA ini bukan hanya aktif di soal buruh. Jadi mendampingi buruh, meskipun saya selalu mengambil contoh dari saya karena banyak bersentuhan langsung gitu ya. Beliau pengacara saya ketika saya jadi buruh. Karena dulu ada perdebatan wartawan itu bukan buruh. Iya. Mereka kan semua rata-rata mereka tidak mau dibilangin tidak buruh. yang masuk buruh itu yang di kawasan industri. Pada saat mereka ter-PHK, kemudian kan tunduk pada undang-undang tenaga kerja. Dan saya lah pada saat itu buruh di media jurnalis gitu ya, yang kemudian mengkonsultasi disebut tadi juga ikut masuk dalam bagian yang secara hukum berhadapan gitu ya. Sobat sekalian, itu tadi banyak menarik soal ini. Saya tertarik sebenarnya soal ternyata ada pola pendampingannya. Jadi memang problem di buruh kan ya tidak mungkin kita harapkan dia yang terus datang ke kantor konsul gitu ya. Ternyata tadi terjun langsung sampai ke rumah-rumah kos teman-teman gitu ya. Di luar buruh kita tahan itu, kita ini ada banyak hal yang perlu kita gali gitu ya. Karena KMA ini juga adalah sebenarnya selain di aktivis itu, beliau ini adalah pengurus KPIK ya. Saya Presiden Nasional Koalisi Perempuan Indonesia gitu ya. Jadi luar biasa. Dan beliau adalah juga SPAK, saya perempuan anti korupsi gitu ya. Jadi ini luar biasa, kita akan berbagi pengalaman juga di soal itu ya. Nah, kita lihat dulu pada posisi soal isu perempuan segitu ya di KPI gitu ya. Kita lihat sekarang ini berkaitan dengan, saya kemarin membaca ini tema. Saya suka membaca tagline gitu ya. Bagaimana ketika misalnya Hillary Clinton istrinya gitu ya, Hillary Clinton menyebut bahwa hak asasi itu ternyata adalah hak perempuan gitu ya. Dan ketika memenuhi hak perempuan itu, maka disitulah Anda tunduk Anda memenuhi hak asasi itu kan. Itu betapa luar biasanya gitu ya, sampai gerakan-gerakan perempuan itu Pak. Iya, sebetulnya di gerakan perempuan itu jadi gini, di konten hak asasi manusia HAM ternyata ada pemikiran para teman-teman aktivis perempuan saat itu, HAM ini memang sifatnya universal ya, semua terlindungi. Nah, karena dia sangat universal sehingga hak-hak spesifik lewat gitu ya. Nah, kemudian gerakan ini melihat bahwa tidak hanya sekedar persoalan keuniversalan saja, tapi kemudian ada problem kekhasan atau keunikan yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Nah, itulah kemudian yang menggerakkan kenapa kemudian muncul namanya hak asasi perempuan. Jadi ada yang pertanyaan selalu bilang gini, kenapa kalian harus lagi ada haknya? Kan sudah ada HAM nih. Nah, kenapa sudah selalu menuntut yang spesifik? Selalu. Jadi kemudian hasil diskusi dan kajian beberapa teman-teman ternyata mengatakan tidak cukup hanya tidak cukup dengan dokumen HAM saja, Undang-Undang 39 tidak cukup hanya ini, karena ternyata ada persoalan yang misalnya HAM-nya sudah ada tapi kok persoalan perempuan tidak bisa tersentuh dengan baik. Nah, akhirnya hasil dari kajian itu kemudian memunculkan kasus-kasus yang terjadi di lapangan yang membuat para perempuan-perempuan ini berkumpul dan kemudian membuat satu analisa bahwa dengan adanya HAM tidak cukup membuat kita terlindungi, membuat payung kita. Jadi memang harus ada satu dokumen khusus yang kemudian dokumen itu jelas. Nah, kemudian didoronglah
asasi perempuan, dan kemudian ada CEDAW ya, konvensi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian oleh Indonesia diratifikasi menjadi undang-undang, kemudian undang-undang nomor 7. Nah, sesungguhnya tidak dalam konten memperdebatkan, tapi dalam konten saling memperkuat, bahwa di sini masih kurang, ini datang untuk memperkuat, bahwa di sini dengan masuknya semua elemen-elemen ini, maka yang tadinya hanya segini itu bisa lebih besar cakupannya. Nah, inilah yang kemudian oleh teman-teman. Nah, di sisi koalisi perempuan Indonesia sendiri itu kita memang bergerak untuk isu perempuan dan politik. Jadi memang kalau di KPI itu memang mandat roh awalnya memang kita bergerak untuk bagaimana memperkuat peran-peran perempuan di dalam kancah perpolitikan, bukan ansi politik pilih memilih, tapi bagaimana konsep perpolitikan itu juga menjadi bagian dari kerja-kerja teman-teman. Jadi tidak melihat politik itu seolah-olah politik itu pemilihan bupati, pemilihan DPR, pemilihan kepala desa, tetapi persoalan penentuan pilihan-pilihan di dalam rumah tangga itu juga menjadi sebuah proses penentuan politik. Jadi menentukan individu saya, diri saya, saya mau misalnya ternyata saya memilih untuk ini, itu kan sebetulnya soal-soal pemilihan menggunakan hak politik kita. Saya pernah ini kan, jadi kebetulan kejadian di Praja saya undang Mbak Titi gitu ya. Jadi ngobrol soal petah politik perempuan gitu ya. Yang kemudian saya teringat satu kata-kata yang begini, sepeduli apapun laki-laki itu terhadap perempuan, ada hal yang tidak diketahui laki-laki terhadap perempuan. Itu menurut saya tiba-tiba saya, iya juga ya, kita sadar nih. Jadi sepeduli apapun itu, saya misalnya gitu ya, sepeduli apapun laki-laki itu terhadap perempuan ada satu hal. Jadi sehingga kemudian kenapa penting ada hak, lalu kemudian kenapa penting ini gitu ya, soal bagaimana perempuan politik di sini. Nah, tapi yang menarik ini kan kajian teman-teman di soal dalam tabulasi kuantitas saja gitu ya, untuk progres capaian perempuan politik kan solusi ini menarik kan, solusi ini kan naik gitu berhasil teman-teman KPI di sini. Sampai cuma gerakannya. Jadi sebetulnya di Koalisi Perempuan Indonesia itu secara struktur kita memang penjenjangan ya. Di nasional kita punya sekretariat nasional. Jadi ada sekjen. Nah, di sekjen itu ada presidium nasional. Jadi sekjen itu katakanlah kalau dia di dalam tata kenegaraan dia presidennya. Kemudian di DPR itu ada presidium nasional, Presnas. Kebetulan saya alhamdulillah dua periode ini saya terpilih menjadi Presiden Nasional mewakili Sulawesi Selatan khusus untuk kepentingan profesional. Jadi di nasional itu saya membidangi semua kelompok-kelompok profesional se-Indonesia. Jadi saya Presiden Nasional terpilih kemarin ya di Surabaya. Nah, di nasional kemudian ada di wilayah. Sekwil namanya, sekretaris wilayah, dan dibantu oleh Preswil, presidium wilayah. Masing-masing sesuai dengan kepentingan, kelompok kepentingan. Jadi ada profesional, ada ibu rumah tangga, ada buruh, ada kaum miskin kota, dan jadi ada berapa. Nah, dari kabupaten itu dari wilayah itu pindah ke kabupaten. Namanya sekretaris cabang. Tapi sekcap itu tidak punya presidium. Jadi sekcap, sekretaris cabang anggota di wilayah. Nah, di sekcap di tingkat balai, di desa ada namanya balai. Jadi ke perjenjangannya kita itu di balai. Nah, balai inilah yang mempunyai keanggotaannya itu di balai. Tapi cabang yang memperkuat. Jadi prosesnya seperti itu. Konstituen yang memproses itu ada di balai. Jadi balai inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dari kita, gerakan kita untuk mengkampanyekan apa-apa yang menjadi penting, termasuk misalnya tentang keterwakilan perempuan, tentang bagaimana, kenapa penting perempuan menduduki di jabatan-jabatan strategis. Kenapa? Itu adanya di balai. Ya, karena ini juga memang sih sebenarnya petah gitu ya dari sisi kebijakan. Memang orang selalu menyebut yang penting mainstream, tapi kan saya tadi betul-betul langsung kata-kata Mbak Titi itu
bukan saya meragukan Anda laki-laki, tapi kan kami lebih tahu gitu. Ya. Itu ya, agak Intinya sebetulnya kalau saya ke Mbak Titi mau bilang begini, sedekat kita apapun, yang tahu itu adalah diri kita. Jadi Anda tidak boleh mewakili saya. Tiba-tiba Anda merasa, oh karena dia istri saya, karena saya dekat dengan dia, saya tahu kalau dia ini kebutuhannya dia ini itu tidak. Anak, jadi makanya kemudian kita selalu menganggap di KPI itu jangan menitipkan suara Anda, meskipun dia adalah orang terdekat Anda, karena belum tentu saya menitip suara saya ke suami saya, tapi kemudian mungkin suami saya cuma merasa bahwa oh ini saya memilih saja perempuan, tapi saya tidak memilih karena dia perempuan, tapi ada faktor lain. Nah ini mungkin kalau saya setuju dengan apa yang di statementnya Mbak. Nah sedikit dulu Kak, soal di konsultasi ini kan peta Sulsel itu kan dari sisi kuantitas persentase ya, jumlah politisi itu kan meningkat gitu ya, meningkat. Bahwa kemudian ada intervensi partai politik, ada koalisi, gimana sih membangun relasi gitu ya, kan ada KPI, ada KPPI, ada koalisi politik gitu ya, sampai menurut saya ini penting dibagi supaya kemudian grafik itu bergerak terus naik gitu loh. Bukan sekali lagi bukan kita anti soal jenis kita, tapi kan ini kan penting untuk pemenuhan hak. Sebetulnya dari sisi kelembagaan kita malah lebih senang kalau makin banyak misalnya kaukus perempuan parlemen, kemudian kaukus perempuan politik, kemudian ada forum pemerhati perempuan, kemudian ada koalisi perempuan. Saya sekretaris DPMP di eranya Kak Sohra kan. Kemudian menurut kami itu tidak ada masalah, kan masing-masing punya pandangan. Nah gini, cara kita menuju ke suatu tempat, tujuan kita itu ke A. Tapi mungkin ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Nah, tapi ternyata kita akan ketemu nanti di A. Di A. Jadi KPI bergerak untuk isu itu, isu perempuan politik, kemudian kaukus juga bergerak di keanggotaannya. Parlemen yang kaukus perempuan politik karena dia anggota partai. Kemudian kami bekerja di kelompok basis karena masyarakatnya. Dan kemudian kita menyambungkan, mempertemukan antara teman-teman di balai dengan mereka yang politik, atau kemudian mensupport mereka. Jadi sebetulnya intinya kita saling berjejaring, saling bersinergi dengan tujuan bahwa perempuan itu harus tidak termarginalkan. Maksudnya ini unik loh dari sisi gerakan ya. Jadi akhirnya saya kemudian mencoba menarik antara gerakan teman-teman perempuan dengan laki-laki. Saya misalnya gini, kan harus disadari teman-teman ini kan biasa ada ego gitu ya. Ego teman-teman yang politis, itu kan NGO, itu ini. Tapi pola yang dibangun relasi teman-teman di KPI, bagaimana kemudian bisa berkoordinasi KPPI, KPP, EPP itu kan menurut saya ini best practice ya dalam sebuah relasi gerakan gitu ya. Ya, karena begini, kan keanggotaannya KPI ini kan keanggotaan, jadi ada anggota KPI yang anggota DPR. Kan gitu. Jadi kita memberi support ke keanggotaan kita gitu ya. Ada dia sudah di dalam baru masuk. Iya, jadi KPI itu adalah kayak begini. Wadahnya kita untuk membuat orang bisa bicara, membuat orang tidak takut untuk menyampaikan apa ini haknya. Kemudian pada saat dia memilih, oh saya mau, saya senang dengan partai A karena saya melihat bahwa dia banyak berjuang untuk ini, kita support. Nah, tapi kita tidak pungkiri bahwa yang persoalan ego itu juga tetap ada. Menyatukan, jangan dalam rumah tangga saja kita hanya berdua suami istri setengah mati ya, apalagi kalau anggotanya banyak. Tapi kita diikat oleh kode etik. Ada di dalam kode etik kita ada anggaran dasar yang kemudian mempersatukan kita. Dan ada nilai-nilai yang kita pegang. Nah, biasanya kalau misalnya, dan memang juga jelas sistem kalau ada keanggotaan yang melakukan suatu pelanggaran, ada proses-proses penyelesaian di tingkat internal lembaga, dan itu membuat mereka semua untuk tidak keluar dari rel-rel yang ada. Kesepakatan konvensi itu ya. Baik, teman-teman semua, sobat sekalian, sekiranya ini semakin menarik ya cerita kita gitu ya. Tadi kita sudah membahas berkaitan buruh, kemudian ke politik. Nah, ini konsep pada isu betul-betul ke soal mainstream gitu ya.
Tapi ada satu hal lagi yang coba kita gali, karena ini kan selain KPI, nah, beliau juga waktunya lebih banyak. Saya nggak tahu gimana di keluarga sampai bisa direstukan untuk ini ya, full betul-betul untuk sosial. Selain untuk di KPI, ternyata beliau adalah aktif di SPAK, inisiator SPAK di sini ya, inisiator. Jadi SPAK itu adalah saya perempuan anti korupsi gitu ya. Dan saya berterima kasih sebelum ini ya, saya berterima kasih karena dalam berbagai kegiatan dulu saya masih direktur di Kopel, karena kerjasama dengan SPAK, bahkan mendorong ada pemuda untuk ini gitu ya. Nah, mungkin kita bisa SPAK itu gimana gerakan sekarang Kak? Ya, jadi gini, SPAK itu sebetulnya adalah sebuah gerakan, awalnya gerakan cair ya, gerakan. Jadi kenapa gerakan SPAK itu lahir, itu sebetulnya dimulai dari riset atau survei yang dilakukan oleh KPK di 2 daerah, kalau saya nggak salah Jogja dan Solo, dan ternyata menghasilkan hasil bahwa tidak sampai 4% orang tua yang mengajari anaknya tentang kejujuran. Wow.